Hai guys, kembali lagi ke YouTube channel kita dengan konten tips pahami saldo normal akun. Di sini cukup jelas ya. Yuk, mari kita pelajari. Saya Alif dari The Consulting. Kita lihat konten ini, semoga teman-teman yang belum paham bisa subscribe nih YouTube kita dan aktifkan lonceng ya. Pertama saya akan jelaskan apa itu saldo normal akun. Kedua, sifat saldo normal akun itu kayak gimana sih? Dan pengelompokan saldo normal akun itu kayak gimana? Pengelompokan itu dalam bidang debit kredit gitu ya. Teman-teman yang nggak paham debit kredit bisa tonton video ini, oke? Pengertian saldo normal akun. Pengertian saldo normal akun ini adalah saldo normal akun adalah klasifikasi terhadap suatu akun yang merupakan salah satu dari prinsip pembukuan yang berpasangan. Cie, berpasangan, jodoh dong. Ya gitu ya. Jadi definisi ini mengandung suatu ketetapan yang pasti bahwa setiap akun memiliki penempatan saldo tersendiri dan saling berpasangan satu dengan yang lain. Oke. Di sini prinsip saldo normal itu sederhana, jadi harus memiliki konsep persamaan atau berpasangan, nggak boleh sendiri. Kalau sendiri berarti bukan saldo normal akun, nggak normal berarti ya, oke ya. Lanjut ke sifat saldo normal akun. Nah, sifatnya itu gimana sih? Ya tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu pertama harusnya identifikasinya adalah berpasangan. Kedua, saling mempengaruhi satu sama dengan yang lain. Ketiga, seimbang atau balance. Kenapa kok berpasangan? Ya jelas, ketika Anda melakukan transaksi dalam saldo normal akun, itu harus berpasangan. Ketika kita beli sesuatu, misalnya saya beli kamera ini ya, saya beli. Berarti apa yang saya dapat? Yaitu apa? Aset. Saya terus melakukan apa? Uang. Sederhana, kita berpasangan. Berarti aset sama kas berpasangan, pasangan, gitu ya. Terus ada lagi, saling mempengaruhi. Ketika kita membeli sesuatu, pasti ada hal yang terpengaruhi, entah itu asetnya, hutang, piutang, atau biaya. Dimana ketika kita membeli, bisa saja saya aset, beli kamera ini, saya terima aset nih. Berarti kan di mana asetnya? Di debit ya. Setelah itu, mungkin kita ngutang, berarti hutang saya bertambah ke kolom kredit. Simpel aja. Jadi harus juga diimbangi dengan seimbang atau balance. Apabila kalian belajar nanti dengan saldo normal akun ini nggak balance, berarti teman-teman harus berarti lagi tentang saldo normal akun. Sifatnya itu gimana sih? Jangan-jangan nggak balance lagi nih. Udah melakukan pendataan dengan benar saldo normal akun, ternyata masih nggak balance. Nah, yuk kita pelajari lagi. Mungkin ada penempatan yang salah. Biasanya penempatan yang salah, kayak misalnya saldo normal akun paling simpel lah ya, uang kas nih, uang bank, uang tunai, itu di mana? Di debit. Kadang-kadang ada yang mikir, kredit. Kenapa? Karena ada konsep unsur yang lain yang teman-teman mungkin, aku uang ini tak pinjem, oh berarti uangku ini kredit ya. Nah gitu. Sebenarnya itu uang tetap pada dasarnya adalah di debit. Terus ada lagi tentang, saya jelaskan tabel pengelompokan saldo normal akun. Nah, ini aktiva atau aset merupakan harta perusahaan atau kekayaan dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dapat diukur oleh satuan moneter. Kewajiban juga merupakan pengorbanan ekonomis perusahaan di masa yang akan datang. Jadi kita mengorbankan masa ekonomis yang akan datang. Ada lagi modal, merupakan setoran awal kekayaan yang menjadi sumber ekonomi yang berasal dari pendiri atau pemilik perusahaan. Modal juga dapat diukur dengan suatu moneter. Ada lagi yang keempat, pendapatan merupakan hasil yang didapat dari peroleh aktiva yang berasal dari pihak lain sebagai imbalan atas penjualan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi misalnya ada penjualan, maka itu masuk kolom pendapatan. Nah, tabel pengelompokan ini harusnya bisa membantu teman-teman untuk belajar saldo normal sih. Ketika ditanya mungkin sama pimpinan, ini masuk mana? Mungkin dites nih. Bingung, Pak, admin saya nggak tahu nih saldo normal akun. Nah, bisa nonton YouTube ini. Kita pasti share kok. Yang kelima, beban atau biaya. Beban ini merupakan segala pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya dalam rangka mencapai target perusahaan. Biaya ini bukan apa ya istilahnya,
biaya untuk ngeluarin boros-boros uang, enggak. Ini ada manfaatnya. Biaya itu harus teridentifikasi dengan pengorbanan yang maksimal, mungkin kayak biaya gaji. Saya biayai gaji ke karyawan. Manfaatnya apa? Dia bekerja untuk kita, menghasilkan apa? Target sesuai dengan harapan kita. Kita terbantu. Nah, PLN, kita bayar PLN atau PDAM atau listrik ya, atau air. Ketika kita bayar itu, dia kan menghasilkan apa? Listrik, cahaya ini, YouTube ini ya, atau kamera ini, atau air, kita bisa mandi. Nah, itu manfaatnya. Jadi segala pengorbanan biaya yang dikeluarkan untuk manfaat sebagai perusahaan. Jadi jangan sepelekan biaya, karena biaya itu bisa menjadi bumerang untuk perusahaan Anda. Nah, di sini saya akan menampilkan tabel biar teman-teman paham nih saldo normal akun. Kayak Aktiva. Ayo, di mana ayo? Aktiva atau aset? Aset ada di debit. Tapi ada juga nih kelompok apa nih? Kelompok aset tapi di kredit apa ayo? Yaitu aset tetap yang akumulasinya atau penyusutan akumulasinya itu di kredit. Salah satu aset yang masuk kredit. Pahami ya? Biasanya itu kita mikir gini. Ketika kita melakukan pemahaman tentang aset atau aktiva itu di debit, karena itu kalau harta berarti kan menambah, di debit menambah. Nah, itu ada yang mengira ini akumulasi juga atau penyusutan aset, aku beli mobil, beli rumah itu masih debit nih. Ya enggak, akumulasi terkecualikan di kredit. Oke ya. Terus lanjut, yaitu ke hutang. Hutang ini saldo normalnya apa? Tahu enggak? Kepo ya? Saya jelaskan. Nah, hutang atau kewajiban di sini saldo normalnya adalah kredit, berarti bertambah di kredit. Ada lagi modal ya juga bertambahnya di kredit. Kenapa kok ada debit kredit? Karena mereka berpasangan. Di sini konsep dasarnya pembukaan berpasangan. Seperti saldo normal saya jelaskan. Kenapa kok, Pak, ini kenapa kok harus di debit kredit? Nggak debit aja semua. Oh, kalau nggak itu kita nggak bisa membalanskan sebuah pembukuan yang baik dan benar. Karena apa? Ketika melakukan pengorbanan kita harus dapatkan pemanfaatan. Ketika mengeluarkan uang kita mendapatkan manfaat. Kita mendapatkan sumber dana, kita juga dapat apa? Yaitu pendanaan yang sifatnya pemanfaatan, pengorbanan yang didapat oleh manfaat. Nah, di sini saya akan menampilkan tabel untuk mempermudah teman-teman rekan-rekan bisa melihat tabel itu gimana sih di saldo normal akun, debit kredit kah atau kredit debit kah. Katanya kok ada akumulasi tuh, katanya ada bilang di debit ya, oh ternyata di kredit. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman untuk pahami di mana saldo normal akun ini berada. Nah, ini saya akan jelaskan yang terakhir nih, tipsnya nih. Tips bukan uang ya, tips cara mudah menghafal saldo normal akun. Nah, tips ini diberi nama metode jari tangan. Biasanya yang orang ekonomi atau akuntansi paham nih 5 jari. Yaitu sesuai dengan namanya ya. Metode ini menggunakan jari tangan Anda untuk membantu mengingat saldo normal akun. Nah, langkah pertama, lambangkan 5 jari Anda sebagai kelompok akun ya. Misal jari ibu jari itu aset. Telunjuk itu kewajiban. Terus jari tengah itu modal, jari manis pendapatan, jari kelingking itu biaya. Nah, dari 5 tangan ini harusnya bisa mudah untuk teman-teman menghafal. Oh iya Pak, saya udah paham Pak 5 ini, cuman aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Saya juga bisa Pak paham. Gimana saya bisa mengingat saldo normalnya atas 5 ini Pak? Wow, ya mudah. Tahu zaman sekarang santuy ya. Nah, kita pakai lambang ini. Nah, kok bisa pakai gini? Iya, karena apa? Yang saya tekuk ke telapak tangan ini merupakan adalah saldo lawan dari yang 2 ini, ibu jari dan kelingking. Ini aset. Oke, ini aset, berarti di debit. Terus kewajiban, modal, dan pendapatan ini di kredit. Terus yang beban
ini termasuk HPP juga ya, itu di kolom debit. Nah, ini lambang santuy teman-teman, ini bisa dipakai. Nah, kenapa? Karena zaman milenial sekarang ini pakai adalah lambang santuy. Nah, ini bisa dimanfaatkan teman-teman untuk aset ini gini toh ngafalnya. Ini debit, modal, kewajiban sama pendapatan, kredit, dan yang terakhir beban ini debit juga. Berarti yang telapak tangan ini intinya kredit ya, yang telunjuk kayak gini ini debit, simple, ini simple banget. Nah, tapi ada catatan nih, mungkin di aset ini nggak semuanya ada semua debit di ibu jari, ada kreditnya, yaitu apa? Akumulasi ini penyusutan, biasanya digunakan penyusutan. Selebih itu tidak ada, semua sesuai dengan prosedur yang saya jelaskan. Oke, semoga tips ini saya yang jelas ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa share, jangan lupa untuk komen juga kalau nggak jelas, tanya di bawah. Jangan ragu-ragu karena kita saling tumbuh, belajar dan mengajar ya. Oke, jangan lupa like, komen, bye.